Untuk nomor A. Soalnya perlu dibacakan dulu, Bu. Nggak usah. Semuanya sudah pegang soal ya. Untuk yang A itu termasuk ke jurnal resiprokal. Jadinya dicatatnya itu pas ada pemasukan itu pas di Kasda pada RKSKPD pada jurnal SAK itu sebesar 23,4 juta sama 152. Itu karena 2 transaksi pengembalian belanja tahun berjalan dan yang tahun lalu. Oke, yang nomor 1 silahkan kalau mau dipisah seperti nanti, tapi kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Jadi karena ini penyesuaiannya sama-sama di akhir tahun ditemukannya gampangnya, jadi disesuaikan. Silahkan kalau ada yang mau membuat jurnal langsung kas di Kasda pada RK SKPD sejumlah berapa tuh 386. Itu juga tidak masalah karena jurnalnya sama gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang B, Mbak Ranti silahkan lanjut. Masih lanjut Ranti saja untuk jurnalnya. Untuk yang B itu ada PMK kurang bayar, jadinya dicatat pada SAK itu piutang DBH pada pendapatan DBH sebesar 874.800.000. Terus disapanya no entry. Baik, ini piutang DBH ya, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ketika ada kekurangan transfer dan di sini dalam hal ini adalah DBH, ini boleh kita akui sebagai piutang. Jadi piutang DBH pada pendapatan DBH LO sebesar 874 ini pun ketika sudah ada keputusannya. Di sini dalam bentuk PMK gitu ya. Oke, sama semuanya. Untuk yang B sama ya, ada yang tidak membawa jurnal? Saya mukanya setengah karena kalau laptop saya tegak banget saya nggak bisa baca. Jadi laptopnya memang agak saya ini kan. Oke, lanjut yang C, Mbak. Untuk yang C itu karena ada transaksi investasi di mana ada pengumuman laba itu dicatat dengan jurnal investasi jangka panjang pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 684 juta dari 90% dikalikan 760 juta. Kemudian sapanya no entry. Selanjutnya itu ketika ada dividen tunai dibagikan dicatatnya kas di Kasda pada investasi jangka panjang sebesar 136.800.000 dan disapanya LPSAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 136.800.000 itu dari 20% dikalikan 684 juta. Baik. Jadi pertama adalah mengakui labanya gitu ya. Labanya adalah menambah investasi karena ini menggunakan metode ekuitas. Jadi 90% kepemilikannya jadi ekuitas. Berarti investasi jangka panjang pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO. Ini adalah LO 684M. Juta ya ini ya. Kemudian karena dividen yang dibagikan adalah 20%, berarti 20% dari bagian labanya. Bagian labanya 684, berarti 20%-nya adalah 136. Ini yang sebenarnya benar-benar kasnya diterima, gitu kan. Kas di Kasda pada investasi jangka panjang 136. Nah, untuk sapanya adalah estimasi perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, walaupun ini tidak kita butuhkan dalam pembuatan laporan keuangan ini. Karena nggak lengkap data untuk LRA-nya. Sama 136. Yang terakhir, Mbak. Yang terakhir adalah terkait dengan bunga. Yang terakhir terkait dengan transaksi bunga, pendapatan bunga di Kasda itu dicatatnya di Kasda pada lain PAD yang sah LO sebesar 240.500.000 dan disapanya LPSA pada lain-lain PAD yang sah LRA sebesar 240.500.000. Oke, ini adalah pendapatan bunga atas rekening kas di Kasda. Jadi maksudnya adalah lain-lain PAD. Lain halnya kalau pendapatan bunganya dari penyertaan modal. Berarti masuknya ke pengelolaan hasil
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kalau ini adalah dari pendapatan bunga atas rekening kas di Kasda, gironya ini sebenarnya ya. Jadi maksudnya ke lain-lain PAD yang sah. Kas di Kasda pada lain-lain PAD yang sah sebesar 245 sapanya estimasi perubahan sal pada lain-lain PAD yang sah dengan jumlah yang sama. Ini ya Anda kalau mungkin di mata kuliah yang lain juga sudah dijelaskan bagaimana terkait dengan akun-akunnya. Tapi Anda juga bisa lihat sendiri di Permendagri 90 gitu ya, di Permendagri 90-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk jurnalnya ada yang berbeda teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk jurnalnya? Sebelum kita lanjutkan ke neraca saldo PPKD setelah disesuaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, cepat banget ya saya kasih waktunya. Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut. Mbak, sudah lengkap ya Mbak Justina? Iya, Bu, sudah 28. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau ambil untuk presensi dulu. Mbak Ranti, coba di stop sebentar ya. Coba dibuka dulu semuanya. Kecuali yang nggak bisa, Mbak Sylvia nggak usah, nggak apa-apa. Mbak Putri juga kalau emang terkendala nggak usah, nggak apa-apa. Yang lain yang tidak terkendala mohon dibuka sebentar. Ya nggak apa-apa Mbak Citra. Ada temennya kok, ada temennya. Ini nomor absen 17 siapa? Mas Isan bisa dibuka tidak? Mas Isan bisa dibuka apa tidak? Oh, error juga. Oke. Ini kenapa Zoom-nya pada error? Saya ambil dulu. Oke. Ini Rebecca ada di mana? Di rumah apa di mana, Mbak? Kok kayaknya rapi banget gitu ya. Ya, dia lagi ngobrol deh sama yang lain. Rebecca di rumah apa di mana? Saya ya, Bu. Iya. Oh, lagi di kosan, Bu. Oh, pantas seru ngobrol sama temennya gitu ya. Sudah di kosan ya? Iya, Bu. Oke. Baik, tadi jurnalnya sudah sama semua teman-teman? Sudah ya? Kalau sudah nggak harus pakai kerjaannya siapa tadi? Kok saya lupa? Nomor 7 ya dia tadi ya? Nah, berikutnya kita buat untuk neraca saldo PPKD setelah disesuaikan. Setelah disesuaikan, silahkan coba nomor absen 20. 20 bisa kan ya? Gimana Bu? Membuat untuk neraca saldo PPKD setelah penyesuaian, Oh, Mas. masa saya di share screen, Bu? Iya. Waduh, saya pakai HP, Bu. Gimana ya, Bu? Oh, maksudnya saya tadi dengarnya sebentar gitu. Saya pikir kok mau gimana gitu. Emang lagi di mana kok pakai handphone? Di rumah, Bu, saya, Bu. Kok pakai handphone? Karena Laptopnya saya kenapa? dari kemarin lagi error, Bu. Kalau mau buka, kayak mau nyalain sih update terus, Bu. Oh, oke. Kalau gitu pinjam punya Mbak siapa tadi ya? Mbak Ranti ya, Mbak? Mbak Ranti bisa bantu share screen?
Masih proses ya. Baik, ini punya Mbak Ranti ya, Mas Pradipyo. Silakan menggunakan dasar ini, tapi kalau ada yang beda silakan disampaikan saja. Ini punya Mbak Ranti soalnya. Silakan Mas. Sebelumnya kalau saya buatnya langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian kalau mau saya buatnya. Terus penyesuaiannya gimana? Jadi saya ngitungnya kayak makan karena cepet-cepet ya Bu. Jadi ngitungnya langsung saya masukin rumus di samping-sampingnya aja Bu. Iya sudah, nggak apa-apa. Coba Jadi, silakan sesuai atau tidak. Seperti kasih daerah, itu kan sebelum penyesuaiannya 55 miliar 544 juta. Lalu setelah penyesuaiannya sebesar 263 juta 300.000, terus setelah terjadi penyesuaian menjadi sebesar 56 miliar 307.300 juta rupiah. Sama ya, sama ya Mas. Sama. Oke, berikutnya. Lalu setelah itu ada akun investasi jangka pendek, di mana neraca saldo penyesuaiannya sudah 250 juta. Lalu setelah tidak terjadi penyesuaian dan setelah terjadi penyesuaian sudah 250 juta. Lalu ada akun withdraw transfer sebesar 874 juta 800. Terus sama dengan punya Mbak Iya, Ranti? ini ke saya sama sih Bu. Sama ya. Oke, lanjut. Sama semua Mas? Sebentar Bu, saya lihat ya Bu. Sama Bu. Sama semua sehingga totalnya adalah untuk setelah penyesuaian menjadi 2.515.656.443 ya, sama. Yang lain semuanya sama, biar tidak usah kita baca satu persatu. Nah, nanti pada saat konsolidasi sih sebaiknya sudah ini sudah diurutin ya. Sudah diurutin sesuai dengan formasi di dalam neraca ya pada saat konsolidasi. Nah, kalau cara yang benar tentunya seperti Mbak Ranti ini ya, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Prosesnya sendiri dari kita masukkan dulu neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian dimasukkan jurnal penyesuaian yang tadi sudah dibuat, barulah ketemu neraca saldo setelah penyesuaian. Ini yang kemudian akan kita masukkan ke dalam neraca konsolidasi. Yang terakhir ini akan kita masukkan ke dalam neraca konsolidasi kolom apa itu? F dan G. Gitu ya. F dan G akan kita masukkan ke kolom konsolidasi. Baik, tetap aja coba menggunakan punya Mbak Ranti aja. Nah, kita masuk sekarang ke kertas kerja konsolidasinya. Tapi bukan Mbak Ranti yang bahas. Coba nomor absen 22 yang bahas. Mau menggunakan punya Mbak Ranti atau sendiri? Nomor absen 22 Rebecca ya. Oh, Mbak Rebecca tadi nggak bisa malah ininya ya Mbak ya. Kalau baca punya Mbak Ranti bisa Rebecca. Halo? Rebecca bisa dengar suara saya? Halo? Kalau nggak bisa bersuara, barangkali bisa nulis di chat. Rebecca bisa dengar suara saya. Duh, kemana nih Justina? Bisa, oke. Bisa bersuara nggak, Mbak? Kasihan Justina loh, nanti saya marahin kalau pada saya panggil nggak nyahut gitu loh. Oh iya, ketua kelasnya siapa? Saya lupa Justina. Siapa kelas ini ketua kelasnya? Bayuan, Bu. Siapa, Mbak? Bayuan, Bu. Oh, Bayu, ya betul-betul Bayu. Saya sampai lupa gitu ya, sampai lupa yang dikenal yang sering chat setiap minggu aja gitu. Walaupun kadang nggak saya balas ya Justina.
Rebecca bisa membahas untuk kertas kerjanya, Mbak? Oh. Halo Rebecca, bisa bahas untuk kertas kerjanya? Atau terkendala sinyal? Tolong dijawab, tolong direspon pakai chat kalau nggak bisa bersuara. Bisa, silahkan Mbak kalau bisa. Kita menggunakan punya Ranti saja. Nah, sebelum Rebecca nanti menyampaikan, saya coba koreksi. Nah, ini yang saya maksud kesalahan yang sama. Kalau Anda membaca di Permendagri 77-nya, di sana itu kertas kerja konsolidasi hanya terdiri dari neraca saldo SKPD setelah disesuaikan, kemudian neraca saldo SKPKD, nggak apa-apa kalau di sini PPKD sama saja gitu ya. Ini karena menggunakan format yang lama PPKD, cuma sekarang itu penyebutannya menjadi SKPKD. SKPKD. Nah, kemudian tidak perlu lagi ada neraca saldo gabungan. Jadi H dan I itu tidak perlu. H dan I tidak perlu. Langsung ke eliminasi dan penyesuaian. Kemudian ke neraca saldo konsolidasi atau neraca saldo Pemda. Gitu ya. Jadi cukup 4 kolom saja. Tidak, ini kan sebenarnya isinya sama ya antara neraca saldo gabungan dengan neraca saldo Pemda, hanya beda di eliminasi saja. Jadi tidak perlu untuk H dan I, langsung nanti ke eliminasi dan penyesuaian, kemudian neraca saldo Pemdanya. Oke, silakan Rebecca dilanjut membahasnya. H dan I di hide saja, Mbak, ditutup saja. Nggak bisa Bu, soalnya neraca saldo yang Pemda yang LM itu saya dapatnya dari neraca saldo gabungan. Jadinya kalau dihapus nanti. Neraca saldo Pemdanya dari neraca, jadi nanti di sini akan refresh ya. Ya. Baik. Tapi nanti disesuaikan bahwa ini nanti langsung aja, misalnya di sini adalah Kasdikasda, berarti penggabungan dari seluruh SKPD. Kalau ada Kasdikasda sih nggak mungkin ada di SKPD ya, adanya pasti hanya di SKPKD. Jadi langsung diambil dari yang F gitu. Kemudian untuk kas di bendara penerimaan, kalau SKPD-nya banyak ya tentunya itu dijumlahkan semuanya menjadi neraca saldo Pemda seperti itu. Ya nggak apa-apa untuk sementara. Kalau cuma ditutup sih nggak apa-apa Mbak, nggak akan membuat bukan dihapus tapi di hide saja, ditutup H dan I-nya. Diklik kanan saja. Oh ya bolehlah begitu. Oke silahkan Rebecca dilanjut. Apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah, sekarang sudah terdengar. Silahkan. Oke. Nah, ini kan di yang neraca saldo SKPD di setiap akun-akunnya ini yang kalau di soal itu ada yang pertama yang SKPD ada 46.389.200, terus di PPKD-nya juga ada 10 juta, terus dijumlahin didapatinlah neraca saldo pada Pemda yaitu 56.307.300 semuanya kalau di bendahara ini iniin semua kah atau langsung
ini ya Bu. Dibilangin di Kalau yang sudah sesuai nggak apa-apa juga sih Mbak. Terserah saja mau bahasnya gimana. Coba saya mau lihat satu persatu tuh, saya mau lihat apakah benar akun-akunnya itu sudah sesuai memasukkannya. Gitu. Kalau sudah sesuai sih nggak apa-apa. Bentar ya Bu, saya kalian lihat juga punya saya Bu, pengerjaan. Iya dong. Ini kan cuma sebagai dasar aja. Kau tetap aja pakai punyamu. Iya Bu. Iya, karena saya sudah melihat ada yang tidak sesuai sebenarnya. Dan ini kesalahan yang sama tadi yang saya bilang di depan. Ini sama antara kelas 8, 7, dan 9 sekarang. Ini sumbernya jangan-jangan sama gitu ya. Silahkan Rebecca dulu. Kira-kira di mana yang harus dikoreksi. Saya nggak ngomong dulu ya. Ranti boleh tolong ke bawah sebentar. Aku mau sesuaiin sama punya aku. Sejauh ini punya saya sama Ranti sama Bu. Sama ya. Coba jumlah ke bawahnya dulu Mbak Ranti. Kita menyamakan dari jumlah dulu. Sedikit lagi ke bawah Mbak. Saya belum lihat. Kok saya belum lihat ya? Dinaikin sedikit lagi bisa nggak Mbak? Nah oke. Jumlahnya adalah debit kredit untuk SKPD. Sama ya dengan di soal. Di soal ada jumlahnya nggak? Oh, ada. 3574775548.000 gitu ya, sudah balance debit dan kredit. Coba sekarang ke atas Mbak, ke bagian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan, nah itu. Di situ ada saldo 57. Di SKPD ya ada saldo 57. Coba dicek di soalnya apakah itu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau lain-lain PAD yang sah. Saya nggak tahu teman-teman kenapa jadi kesalahannya sama. Padahal ini tuh bukan kita yang mengerjakan, tapi menyalin soal. Di soal itu jelas ada lain-lain PAD yang sah. Jumlah 57. Tapi kenapa 3 kelas itu bisa semuanya dimasukkan ke pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan? Kenapa ini, saudara? Coba cek 57 itu apa? Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain PAD? Iya Bu, lain-lain PAD. Langsung Tapi, dipindahkan, Mbak. mungkin kalau saya karena kemarin buru-buru ya Bu. Kalau di akunnya kan urutannya 3 ini maksudnya setelah Berurutan gitu ya? langsung dari retribusi langsung pendapatan hasil. Oke, dipindahkan saja Mbak, karena itu nanti berpengaruh ke saldo-saldo berikutnya, ya kan? Oke, seperti itu. Langsung berubah kan ya kan nanti. Tapi itu kok nggak berubah ya? Kayaknya H-mu jangan kau itemin deh. H sama I-nya jangan kau itemin, biar ketahuan mungkin salahnya di sana. Karena ref ya. Oke, silahkan Justina. Di sini juga tadi pagi hujan terus ya. Nah, itu mungkin salah rumus ya kali ya. Oh, kamu menggunakan if-nya. Oh, belum, tapi belum ditambahkan itu, Mbak. Jika
Maksudnya apa sih? Pakai if or ya. Oke, sudah ya. Baik, sudah nggak ref-ref lagi. Tadi rumusnya. Baik, teman-teman sudah jago semua Excel ini ya. Sudah mulai if-nya aja sudah menggunakan yang 2 variabel gitu ya. Saya belum sampai sana malah. Saya biasanya menggunakan 1 variabel saja. Baik, ini untuk neraca SKPD-nya sudah. Tadi memang kesalahannya sama kalau tadi yang Ranti sampaikan, oh ini karena berurutan oke gitu ya. Cuma saya herannya kok bisa di 3 kelas. Sama ekuitasnya. Ekuitasmu mana ya, kecil banget. Ekuitas itu di atas ya. Oke, ini ekuitasnya sudah benar di 56. Ini juga ada yang sama, barangkali prosesnya sama seperti Ranti tadi ya, karena berurutan jadi oh ini bawahnya padahal belum tentu. Nah, 569 coba cek di yang masing-masing karena di kelas sebelumnya ada yang masuk ke hutang bunga. Di atasnya ya, ada yang masuk ke hutang bunga di sini. Di bawah 164. Coba dicek masing-masing. Jadi ada 2 kesalahan itu. Ada yang ekuitas masuk ke hutang bunga dan tadi pendapatan hasil pengelolaan masuknya harusnya ke lain-lain, masuknya ke pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2 hal itu dipastikan sudah sesuai dulu tempatnya, karena ini terjadi kesalahan hampir di 3 kelas ya. Ya ada yang benar sih Mas Wei, tapi banyak yang salah tempat. Sudah sesuai semua teman-teman? Nah, kalau sudah sesuai, sebenarnya kita tinggal menggunakan rumus saja. Ini SKPKD-nya tadi sudah kita hitung di sebelumnya ya, kita tinggal masukkan saja. Neraca saldo gabungan itu tidak usah, cuma karena di sini Ranti masih menggunakan dasar ini, atau kita coba bikin sebentar deh Mbak Ranti untuk rumus yang bukan dari neraca gabungan. Kau pakai rumus apa enggak ini? Enggak kan ya? Rumusnya biasa kan? Coba diperbaiki sebentar. Cuma menggunakan 2 rumus sudah bisa ini Mbak. 2 kali rumus untuk yang debit dan kredit. Yang lainnya tinggal kopas. Kalau yang kredit kan otomatis dari SKPD kredit ditambah dengan SKPKD kredit. Kalau yang debit kan juga sebaliknya. Dibikin 2 rumus terus dikopas aja. Kenapa? Ya udah, kita bikin yang debit dulu ya. Debit itu misalnya dikasih itu kau pakai rumus apa tuh? Yang neraca saldo Pemda, Mbak. Neraca saldo Pemda yang paling belakang, Oh, kau menggunakan if n ya. Itu bisa nggak diganti bukan, kalau if n berarti cuma boleh 1 ya Mbak ya itu? Cuma boleh 1. Kalau ini sih saya biasanya menggunakannya rumus biasa sih, karena itu penjumlahan. Ya udah deh, kalau saya cuma biasa itu langsung di situ sum. Sumnya adalah dari, karena ini kasdi-kasda berarti dari debit SKPD dan debit SKPKD. Biasa nggak pakai if itu saya. Nah, langsung sum di debit SKPD. SKPD. 1 aja Mbak, enggak udah. Nah, itu langsung ditambah dengan debitnya SKPKD. Bukan, enggak usah pakai enggak usah pakai yang tadi, coba kembali ke atas. Rumus biasa, jadi cuma D7 ditambah dengan F7. D7 ditambah dengan F7. Itu dia. Nah, itu enggak usah pakai
Seperti itu bisa. Oke, coba. Coba diklik, Mbak. Nah, itu kan untuk semua yang debit bisa menggunakan rumus itu. Coba untuk saldo normal debit semuanya pakai rumus itu. Nah, yang kredit juga pakai rumus yang sama, yang itu aja. Dibuat satu rumus untuk kredit, nanti itu di copy ke bawah. Jadi saya biasanya menggunakan 2 kali rumus ya, debit dan kredit. Yang kredit boleh di situ, boleh juga langsung yang pertama kredit, Mbak. Pertama kredit itu akumulasi penyusutan ya. Cuma nanti kita buat khusus untuk yang apa tuh? Yang RKSKPD tentunya nggak segitu ya. Karena rumusnya dikurangi lagi yang di itu Mbak, yang di row ke L14 yang RK SKPD. Mana ini kursormu? Oh, kalau lagi begitu rumus yang itu boleh. Bukan, maksud saya ketika kita mau, kan di situ harusnya RK SKPD-nya 0. Jadi khusus rumus untuk L mana nih? Ini manual sih ya. L14 itu langsung kita sedikit ubah aja, Mbak. Jadi langsung dibawa ke L14. Bukan di situ, tapi di L14. Ini memang rumusnya nggak pakai F ya, jadi berlaku nggak itu. Langsung dikurangi dengan eliminasinya. Nah, udah gitu aja. Nah, yang kredit silahkan dibuat sama seperti tadi. Berarti kredit dijumlahkan dengan kredit. Kecuali nanti untuk yang RKPPKD di bawah kita sesuaikan lagi. Udah. Oke. Ini saya nggak pakai if ya, cuma pakai sum biasa. Oke, jumlahnya sudah sama. Sudah sama antara debit dan kredit 3T711M803141000 seperti itu. Semuanya sudah sama dengan angka di dalamnya yang sama ya. Titik krusialnya ada di 2 tempat tadi dari 3 kelas, kebetulan ini kelas terakhir gitu ya. Kesalahannya ada di 2 tempat itu dan hati-hati sebenarnya itu tinggal memindahkan dari soal, tapi teman-teman kurang teliti sehingga tempatnya salah, akibatnya nanti di laporan keuangan juga berbeda, balance sih balance tapi angkanya beda gitu ya. Tuh. Ini neraca gabungannya, jadi nanti 2 kolom dihilangkan saja. Kalau sekarang kolom H dan I dihilangkan nggak apa-apa kan Mbak? Karena rumusnya sudah kita hapus, sudah kita sesuaikan. Ya, silahkan Dea. Baik, ini untuk, nah sekarang udah nggak apa-apa, jadi cukup seperti ini saja teman-teman nanti membuatnya, tidak usah menggunakan neraca gabungan, cukup seperti ini, lebih simpel, ini penjumlahannya saja itu kurang lebar. Oh, bukan kurang lebar ya Mbak. Coba cek ke bawahnya Mbak, sudah jadinya. Sudah ya? Oke.
Baik, biar kita satu file saja pakai punya Ranti lagi untuk laporan keuangannya. Nanti biar ini yang bisa langsung di-share yang sudah kita koreksi bersama gitu ya, pakai punya Ranti. LR Ranti bisa bikin. LR-nya bisa bikin, Mbak. Kemarin Lengkap kan ya, untuk LR-nya karena tidak lengkap. Jadi kita langsung ke LO. Untuk yang mengerjakan LO, tadi Rebecca ya. Sekarang silakan nomor absen 24. LO dan LPE nomor absen 24 silakan. Tapi nggak bisa share screen, Bu, karena Nggak apa-apa, pakai punya Ranti aja, Mbak. Pakai punya Ranti, nanti yang tidak sesuai kita sesuaikan. Silakan, Mbak Rosa. Iya, sedang ada pembangunan di rumah apa di kos, Mbak? di kosan, Bu. Oh, udah di kosan. Oke, silakan, Mbak. Ya, untuk LO, yang pertama itu ada pendapatan LO. Pendapatan pajak daerah LO itu 46 juta sekian. Kurang lebih sama, Bu, sama Ranti. Oke, terus tadi lanjut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Abaikan suara tukang lagi beresin kos-kosan gitu ya. Maaf ya, Bu. Terus, Yang kedua pendapatan retribusi daerah 8 juta sekian. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 68 miliar. Oh ya, 68 miliar sekian. Kemudian lain-lain PAD yang sah LO. halo Mbak Rosa, stop sampai situ. Tadi kalau nggak salah di pendapatan hasil pengelolaannya dibilangnya 68 deh. Kenapa begitu? Ini di punya Mbak Ranti 11 loh. Keras banget ya, Bu? Enggak apa-apa, kedengeran kok, suaramu lebih jelas kok. Tapi Baik, Bu. kayak tadi angka di sini beda. Kenapa, Mbak? Kayaknya kembali lagi tadi Rosa memasukkan saldo awalnya berbeda. Jadi saldo lain-lain PAD yang sah masih dimasukkan ke pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di mana? Di kertas kerjanya. Di SKPD-nya, Mbak. Di SKPD masih ada saldo sebesar 57 yang masuk ke pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Tadi sudah kita koreksi, itu seharusnya masuk ke lain-lain PAD yang sah. Jadi kalau tadi Rosa saldo pendapatan hasil pengelolaannya 68, tentunya di lain-lain PAD-nya bukan 255 ya. Masih 190 sekian gitu kan ya. Iya. Nah, itu disesuaikan dulu. Ini punya Ranti karena tadi di depannya udah disesuaikan, di sini otomatis sudah sesuai. Oke, silahkan dilanjut. Lalu pendapatan transfer, pendapatan DBH LO 30 miliar sekian, pendapatan DAU 910 miliar, pendapatan DAK 342 sekian. Lalu jumlahnya 1.283 sekian miliar sekian. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah LO, pendapatan hibah. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 18 miliar sekian. Lalu jumlah pendapatannya 1.624. Sudah sama ya. Kemudian bebannya, untuk beban, yang utama beban operasi LO
itu ada beban pegawai LO 917 miliar, beban barang dan jasa 402, beban bunga 5 miliar sekian, beban hibah 38 miliar sekian, beban bantuan sosial 2 miliar sekian, beban penyusutan dan amortisasi 168 miliar sekian. Kemudian jumlah beban operasi ada 1.534 sekian. Kemudian beban transfer bagi hasil pajak daerah itu 5 miliar sekian. Lalu jumlah beban transfer juga sama 5 miliar sekian. Lalu jumlah bebannya ada 1.539 miliar sekian. Kemudian surplus defisit dari operasi itu 84 miliar sekian. Kemudian surplus defisit dari kegiatan non operasional. Surplus non operasional LO itu ada surplus penjualan aset non lancar LO 674.550.000. Kemudian jumlah surplus non operasional juga sama. Jumlah surplus defisit dari kegiatan non operasional jumlahnya 674.550.000. Kemudian untuk surplus defisit sebelum pos luar biasa 84 miliar sekian. Lalu surplus defisit LO 84 miliar sekian. Oke, sudah sama ya Mbak ya. Jadi kalau teman-teman sama di bawah ini belum tentu nilainya nanti full ya, karena kasusnya kayak tadi. Misalnya Ranti dapat 10 full nilai untuk LO, tapi bisa jadi Rosa enggak, karena tadi ada 2 komponen angka yang berbeda. Itu ya di atas. Jadi balance di sini sama di sini belum tentu kemudian nilainya sama antar mahasiswa, karena saya juga melihat di dalamnya ya. Tadi kan Rosa di sini 69, di sini 19 sekian, tentunya adalah berbeda gitu. Seperti itu. Oke, lanjut masih Rosa terkait dengan LPE-nya, Mbak. Dikit ini jadi Rosa sekalian. Pakai punya Ranti aja lagi langsung. LPE, Mbak. Ya, silahkan Faiz. Ya, Rosa lanjut. Ya, untuk LPE Ekuitas awalmu berapa? ada yang belum saya ganti ekuitas awal. Tadi ekuitas awalnya masuk ke mana, Mbak? Kolom apa? Kesalahannya ada di situ biasanya. Punya Ranti sudah benar. Punya Ranti sudah benar. Punya Rosa yang masih 400-an ya, Mbak ya? Ya. 462 sampai hafal ya saya. Karena itu adalah saldo awalnya salah masuk. Masuk kemana Mbak? Utang bunga kah? Iya Bu tadi Bu. Untuk LPE ada ekuitas awal itu 1 triliun sekian, lalu surplus atau defisit LO 84 miliar sekian. Ekuitas akhirnya 1.146 miliar sekian. Oke, sama ya Mbak ya. Ini kalau sudah disesuaikan seharusnya sama. Kalau ada yang jumlahnya masih, ini pada ke toilet semua. Kalau yang jumlahnya masih belum 1T61 itu kemungkinan ekuitas awalnya bergeser. Jadi dicek kembali penempatan ekuitas awal. Maaf. Kayaknya yang berdebu kosnya Rosa kenapa jadi?
Jadi kalau sudah disesuaikan, kalau belum sesuai seperti ini, tentunya nanti menjadi berbeda di LPE. Itu ya. Nah, ini banyak sekali kemarin pada saat ujian itu LPE-nya beda. Karena ekuitas awalnya yang Anda masukkan itu beda-beda. Gitu ya. Baik. Ini untuk LPE-nya ketemu 1T 146.256.001.000 gitu ya. Bacanya saya nggak benar. Oke, kita lanjut ke neraca. Untuk neraca silakan nomor absen 13. Siapa nomor absen 13? Siap Bu, saya. Suara saya udah kedengaran. Silakan. Jelas. Pakai punya Ranti aja ya, Mas. Iya, nggak apa. Silakan disesuaikan kalau ada yang nggak sesuai. Oke. Digedein dikit Mbak Ranti, maaf. Baik. Silakan Iqbal. Oke, Bu. Kurang lebih masih sama kok Bu kayak punya saya Bu. Untuk kas dan setara kas, Iqbal disajikan seperti Ranti, kas setara kas atau dibagi kas di kasda, kemudian kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran. Langsung dijadiin satu Bu. Oh, langsung dijadikan satu sama ya. Jadi Nah. itu silakan saja kalau teman-teman ada yang memasukkan seperti ini, kas dan setara kas, berarti ini menggunakan level 3. Kalau yang kemudian lebih detail lagi ada kas di kasda, kemudian kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, berarti itu menggunakan level 4. Silakan saja. Tapi kalau saya sarankan menggunakan level 3 aja lah, biar lebih gede lah ya. Kalau saya bilang level 3 itu kalau di Permendagri 90-nya ya, itu ada level 3. Kan ini aset lancar, kemudian kas dan setara kas. Nah, di bawah kas dan setara kas itu masih banyak sebenarnya. Tapi udahlah menggunakan sampai level 3 saja, sehingga kas dan setara kasnya totalnya 56419. Tapi gimana kalau saya sudah terlanjur bikin yang rinci, Bu, ada kas di bendahara penerimaan, ada kas di bendahara pengeluaran, itu juga tidak saya salahkan gitu ya kalau di ujian ataupun di kuis. Oke, yang lain sama, Mas? Ya, Bu, yang coba lain. Ke bawah. Mungkin bisa langsung di scroll ke bawah aja, barangkali ada yang beda. Untuk nominalnya sama semua kok Bu, sama kayak punya saya. Oke. Iqbal juga udah di kos-kosan apa? Iya Bu, makanya agak berisik. Kayaknya semua kos-kosan lagi berbenah ya. Iya Bu, benar. Jadi karena baru ditempatin. Baik, sudah sesuai ya untuk neracanya ya Iqbal ya. Iya Bu, benar. Baik, itu teman-teman nanti bisa menggunakan dasar punya Ranti untuk dijadikan. Tadi mungkin ada yang belum sempat menyesuaikan karena pakai handphone atau apa, bisa pakai punya Ranti ini sebagai dasar yang sudah kita koreksi bersama. Sehingga bisa dijadikan dasar. Baik, itu untuk soal yang kita kerjakan minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beralih ke soal yang lain? Hari ini full mengerjakan soal lagi, gitu ya. Aman ya? Ini kalau nggak ada yang nanya terus berarti puasnya 100 semua gitu kan? Baik, kalau tidak ada kita akan coba mengerjakan soal yang ada di modul. Ini karena amanah 71 harus dikerjakan di semua kelas, saya khawatir nanti keluar di ujian, jadi harus kita kerjakan juga. Silakan dicoba untuk soal di modul untuk problem 71. Kalau saya boleh Mbak nanti sudah ya. Ini ternyata sudah berkurang 1. Siapa yang hilang? Mbak Putri ya hilang ya? Iya Bu, tadi baterainya habis. Oke. Untuk modul silahkan dibuka. Ini kok modul saya ketutup. Gara-gara saya sudah banyak membuka yang lain ya. Modul 71 tadi sekitar halaman berapa ya?
Modul 71 dulu, silahkan dicoba, nanti kita bahas bersama. Yang ini ya teman-teman, di halaman 202 ya, problem 1. Jadi di soal ini ada ada akun garis besar sih ya, ada berapa, kewajiban berapa, pendapatan LRA berapa, belanja berapa, pendapatan LO berapa, beban berapa, dan ada keterangan di bawahnya. Di dalam saldo total aset, antara lain terdapat saldo kas di bendahara penerimaan yang belum disetor ke Kasda sebesar 756. Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar 56.750.000 karena di atas dalam ribuan ya, jadi di atas nanti hati-hati dikurangi nolnya. Terdiri dari uang potongan PPh dan PPN sebesar 25.650 yang belum disetor ke kas, ini kas daerah harusnya, sampai dengan akhir tahun gitu ya. Oh, ini karena PPh dan PPN kas negara, dan sisanya merupakan saldo UP yang belum disetor ke Kasda sampai dengan akhir tahun. Kewajiban terdiri dari utang PPh, berarti kewajibannya sejumlah 25.650. Ada di neracanya ya, sudah ada. Kemudian ada pendapatan LRA sebesar 45.768, itu ada di tabelnya 45.768. Namun ada penjelasan di sana adalah total PAD yang telah diterima SKPD. PAD LRA diakui dicatat pada saat telah diterima oleh SKPD, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan nomor 1 di atas, bahwa jumlah total PAD LRA tersebut masih ada yang belum disetor sejumlah 7.560. Nah, dari data itu, Anda diminta pertama untuk menyusun RKPPKD untuk seluruh SKPD. RKPPKD untuk seluruh SKPD. Satu itu ya sebenarnya, karena di sini juga sudah merupakan gabungan seluruh SKPD. Kemudian Anda diminta menghitung ekuitas awal dan ekuitas akhir. Ini mengerjakannya bebas. Sesuai dengan data itu, kira-kira mana dulu yang Anda bisa kerjakan, 1, 2, ataupun 3, bebas. Silahkan coba dicoret-coret dulu. Kalau saya mengerjakannya menggunakan keterkaitan, dulu pernah kita bahas ya, keterkaitan antar laporan keuangan. Kuncinya ada di sana. Gitu. Tapi kalau Anda yang suka matematika bisa menggunakan juga rumus yang kemarin, jumlah RKPPKD sama dengan SP2DLS plus SP2DUP dikurangi bla bla bla, itu bisa Anda bolak-balik menjadi sebuah rumus untuk menghitung ini. Silahkan cara menghitungnya gimana, nanti coba kita bahas. Coba dicoret-coret dulu sekitar 15 menitan lah, nanti kita bahas lagi. Coba dikerjakan sendiri dulu.
sudah selesai teman-teman? Atau ada yang sudah selesai loh, tinggal 25 sekarang. Belum selesai.
Baik, yuk mulai kita kerjakan satu persatu dari 3 tadi. Kita coba mulai kerjakan. Siapa yang mau mencoba tidak harus urut. Mengerjakan 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Siapa yang mau memulai pertama? Izin mencoba, Bu. Silahkan, Kamila. Maaf, Bu, ini harus share screen atau disebutkan saja, Bu? Disebutkan boleh, tapi kalau bisa share screen lebih bagus. Oh ya, Kamila cara coretannya atau share screen bisa? saya pakai Excel tadi, Bu. Oh ya udah pakai share aja Mbak biar jelas. Iya, Bu. Maaf, Bu, apakah sudah terlihat? Sudah. Silahkan. Baik, jadi untuk soal nomor 1 kan itu diminta untuk mencari RKPPKD-nya ya, Bu. Nah, untuk cari RKPPKD-nya di sini saya coba untuk cari surplus atau defisit LRA-nya dulu. Nah, caranya itu dengan dari data pendapatan dan belanja. Nah, itu didapatkan defisit LRA sebesar 253 miliar 17.454. Kemudian setelah itu untuk mencari RKPPKD-nya ditambahkan dengan kas di bendahara penerimaan yang belum disetor, itu sudah diketahui di soal sebesar 7560. Kemudian kas bendahara pengeluaran yang belum disetor ini didapatkan dari itu, Bu, pajak sama kas untuk UP itu dicari selisihnya. Hasilnya adalah 31.100. Kemudian akhirnya dijumlahkan semuanya, jadi RKPPKD-nya diperoleh 253, 56, 114, Bu. Mohon izin koreksinya, Bu, kalau ada yang salah. Oke. Pertama adalah kita menghitung surplus defisit LRA dulu, benar. Itu juga yang saya lakukan karena data yang paling bisa kita jadikan dasar itu dari soal itu gitu ya. Tapi surplus defisit ini kan baru menunjukkan pendapatan dan belanja yang benar-benar kasnya itu sudah diterima Pemda atau sudah diterima atau sudah dikeluarkan Pemda, gitu kan ya, karena kita dasarnya dari LRA. Sementara ketika kita melihat ternyata di situ ada kas di bendahara penerimaan yang belum disetor. Tadi penjelasannya adalah dari mana 756? Saya sambil buka soalnya. Di soal ada, Bu, dijelaskan kas di bendahara penerimaan. Ya. Itu berasal dari mana tadi, Mbak? Yang belum disetor 756 itu adalah saldo 756 itu adalah PAD yang belum di-store ya. PAD yang belum di-store. Di bagian bawah itu penjelasannya. Ini sambil saya buka untuk 2 layar ya. Jadi kecil-kecil, agak kecil nggak apa-apa. Kemudian 31 itu adalah kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran. Jumlah 31.100 dari mana, Mbak? Dari saldo kas bendahara pengeluaran sebesar 56, kemudian sama apa? Sehingga ketemu 31. Sama? UP yang 25.650. Potongan PPH PPN ya. Oh iya, maaf, Bu. Potongan PPH PPN. Jadi ada saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar 56 dan ada potongan UP sebesar 25 sehingga kas yang di bendahara pengeluaran itu sebesar 31 gitu ya. Selisih antara 56 dengan 25. Kenapa selisih? Karena di antara 56 itu kan ada 25 yang merupakan dari pendapatan pajak. Jadi bukan termasuk uang yang harus dipertanggungjawabkan gampangnya ya. Berarti ya, kalau di sini kan yang berasal dari UPLS saja. Nah, 31.100 itulah kemudian ketemu RKPPKD sebesar 253.056.114. Oke, kita pakai punya Kamila aja ya. Kalau kemudian ini yang pertama RKPPKD-nya sudah sesuai. Kemudian yang kedua apa Mbak Kamila yang dihitung? Ibu, maaf. Ya. Izin bertanya, Bu. Itu bukannya masuknya ke silakan. kas negara ya, Bu, untuk PPH PPN? Betul, ke kas negara. Makanya kan kalau yang dianggap di sini kan merupakan yang UP belum di-store aja ya.
Yang UP belum di-store kan. Sementara kas di bendahara itu 56 itu termasuk yang 25. Termasuk yang 25 itu kan bukan bagian dari UP, makanya kita keluarkan. Jadi yang ditambahkan di dalam rangka menghitung PPKD ini hanya sebesar UP-nya saja. UP-nya berapa? 56 kas yang dipegang bendahara dikurangi dengan 25 yang itu merupakan pajak. Jadi bukan berasal dari UP. Makanya penambahannya hanya 31, bukan 56 semuanya. Gitu, Oh, Mas. baik. Terima kasih, Bu. Jebakan Batman di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2 apa Mbak Kamila yang kau hitung? Kalau nomor 2 itu mencari ekuitas awal tahunnya, Bu. Tapi kayaknya ngitung nomor 3 dulu ya, Bu, biar dapat ekuitas akhir tahunnya. Oke, berarti justru prosesnya kita menghitung ekuitas akhir dulu. Kurangi kewajiban itulah ketemu asetnya adalah 9550 itu ada di dalam soal, kemudian kewajibannya juga ada di dalam tabelnya 25650 yang berasal dari PPN PPH. Sehingga ketemu ekuitas akhirnya 950 724 910. Silahkan dikoreksi kalau kesalahan hitungannya, tapi angkanya dari situ. Nah, ketika sudah ketemu ekuitas akhir, nah sekarang kita tarik mundur. Apa saja kira-kira yang mempengaruhi ekuitas awal sehingga membentuk 950 ekuitas akhir ini. Kita tarik mundur itu. Nomor 2-nya apalagi yang kita hitung Mbak Kamila, langsung Kamila lagi aja ya. Langsung Mbak, lanjut. Di nomor 2 itu kan menghitung ekuitas awal tahun. Jadi kita cari surplus atau defisit LO-nya dulu. Nah, untuk cari surplus defisit LO dicari dari pendapatan LO dan bebannya. Nah, itu ternyata hasilnya 4850. Kemudian untuk menghitung ekuitas awal tahun itu dijumlahkan dari surplus tadi, ditambahkan dengan RKPPKD yang ada di nomor 1 sama kenaikan ekuitas. Kenaikan ekuitas ini diperoleh dari selisih antara RKPPKD dengan surplus defisit LO-nya. Sehingga ekuitas awal tahunnya diperoleh sebesar 905, 533, 646. Jadi, sebentar, kok saya pindah ke sini. Ya, jadi teman-teman bisa langsung menghitung juga, bisa juga langsung menghitungnya adalah ekuitas akhir, dia apa? Dipengaruhi ditambah dengan surplus defisit dan RKPPKD, atau seperti Kamila ini. Seperti Kamila, jadi dicari selisihnya dulu. Di sini ada surplus defisit atau defisit ya, karena ini minus 207, kemudian ada RKPPKD 253, masih ada selisih positif sebesar 45191 itu. Jadi sebenarnya ini garisnya sih di atasnya ya Mbak ya. Kan itu berasal dari surplus defisit ditambah dengan RKPPKD. Ketemulah kenaikan ekuitas, sehingga ekuitas akhirnya tadi 950, kemudian ada kenaikan 45, berarti awalnya berapa ya? Awalnya berarti 950 dikurangi 45. Kebalikannya kalau nanti di situ adanya penurunan, berarti justru menambah. Begitu sih teman-teman ya. Soal ini beberapa kali keluar di UAS sih, walaupun versinya nanti beda-beda. Teman-teman bisa nyari soal-soal sebelumnya yang versi seperti ini, kemudian nanti dicoba dikerjakan. Gitu ya. Dicoba dikerjakan penyelesaiannya seperti apa. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan lagi. Tapi intinya ini sebenarnya ingin menggali pemahaman Anda terkait dengan keterkaitan laporan keuangan yang sudah kita bahas ya. Keterkaitan laporan keuangan antara LO, LPE dengan neraca. Kalau RLA sih sebenarnya LRA dengan ini saja ya, dengan LPSAL. Cuma tadi di sini diawali dengan LRA karena kita mau menghitung RKPPKD. Seperti itu. Nah, ini jawabannya, nanti yang lain bisa ini dijadikan sebagai patokan, tapi ada yang menggunakan rumus nggak mencarinya? Boleh banget loh kalau ada yang menggunakan rumus. RKPPKD sama dengan penerimaan belum disetor ditambah dengan
UPTU yang belum di-store ditambah dengan surplus defisit misalnya, itu juga hasilnya akan sama. Gitu ya, akan sama. Cuma formatnya aja sebenarnya yang berbeda ya. Tapi sama hasilnya. Kalau saya karena sudah terbiasa dengan laporan keuangan, jadi lebih bisa membayangkan posisi laporan keuangan. Jadi hasilnya cara menghitungnya akan menjadi seperti Kamila ini, gitu ya. Tapi kalau ini yang dinilai hasilnya, asal Anda tidak menulis ekuitas awal tahun segini, ya itu asalnya dari mana. Tapi kalau cara menghitung atasnya kemudian sedikit berbeda, tadi ada yang langsung menambahkan dengan surplus defisit dan RKPPKD, ataupun kemudian menambahkan dengan kenaikan atau penurunan, itu sama aja sebenarnya. Itu tidak akan disalahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau uang yang diterima bendahara penerimaan itu berarti udah diakui sebagai pendapatan LRA kan, Bu? Sudah. Tapi kalau misalnya di sini dimasukin surplus juga gitu, Bu, berarti kan ada 2 kali nggak? Di sini surplus ini kan didapat dari pendapatan dikurangi belanja. Dan di situ kan ada pendapatan yang belum di-store juga ya, Bu? Pendapatan yang belum di-store, ya. Waktu di RKPPKD-nya ditambah lagi sama yang belum di-store, Bu, yang di bendahara penerimaan. Atau saya karena keliru, ini kan tadi neraca SKPD ya. Neraca SKPD kan ya, yang di soal itu kan neracanya neraca SKPD. Jadi ketika yang dicatat kan yang di SKPD sebesar yang diterima, tapi kan belum tentu yang diterima itu semuanya di-store kan. Justru untuk menghitung surplus defisit yang sebenarnya, yaitu sebesar yang yang sudah disetorkan juga masuk, tapi ini kan ada yang belum. Ini RKPPKD-nya yang dihitung yang sudah termasuk semuanya sih. Ada yang mau ngasih alasan lain? Kalau saya kebayangnya seperti itu. Kamila barangkali yang mengerjakan seperti ini, ada alasan apa, Mbak? Ini kenapa kas di bendahara penerimaannya kok ditambahkan? Izin Bu, karena kan itu belum disetor ya Bu, jadi menurut saya masuk ke RKPPKD gitu Bu. Kalau kita lihat jurnalnya, pada saat pada yang dicatat di RKPD itu kan memang sebesar yang sudah disetor, Mas. RKPPKD sendiri itu kan kita debit ataupun kita kredit sebesar uang yang benar-benar sudah diterima ataupun sudah di-store. Kalau misalnya ada sebagian yang belum disetor, tentunya jurnalnya kan masih pada kas di bendahara penerimaan, belum ke RKPPKD. Kalau RKPPKD kan sebesar yang sudah di-store memang. Jadi ketika ada yang masih belum disetor, itu belum masuk menjadi bagian RKPPKD, masih di kas bendahara penerimaan pada pendapatan gitu. Itu sih sama sih sebenarnya seperti yang tadi Kamila sampaikan. Masuk nggak, Mas? Masuk nggak, Mas? Masuk, Bu, masuk. Terima kasih, Bu. Di balik ke jurnalnya saja, karena kita diminta untuk menghitung RKPPKD, dan PPKD itu baru kita catat debit dan kreditnya sebesar yang diterima dan sebesar yang disetor ke kas negara, begitu kas negara, ke Kasda gitu kan ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, boleh di-stop, Mbak. Nanti kalau temannya ada yang minta share, silahkan di-share untuk hasilnya yang mungkin belum selesai. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya masih di bab 7 modul Anda. Di modul Anda itu ada soal 72. Soal 72 itu mirip dengan yang Anda kerjakan minggu kemarin, tetapi penyesuaiannya sekarang ada di SKPD. Kalau saya share, kecil ya sebentar. Kalau boleh saya share, ini yang tadi yang kita kerjakan, yang 2 itu adalah sama tadi neraca gabungan SKPD-nya, cuma di sini di SKPD masih harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Ini ada penyesuaiannya, kemudian PPKD-nya tidak ada penyesuaiannya. PPKD-nya tidak ada penyesuaian, tinggal Anda masukkan saja.
Nah, di sini Anda diminta untuk membuat kertas kerja. Kalau di sini yang diminta adalah kertas kerja LRA konsolidasian, kemudian LRA-nya, kemudian nanti kertas kerja LO-nya, kemudian susun LO satu-satu yang kemarin seperti yang saya jelaskan pada saat menjelaskan konsolidasi yang slide-slide belakang. Itu kan ada satu-satu ya. Namun untuk untuk keperluan latihan ini saya bebaskan Anda mau membuat kertas kerja sekaligus seperti tadi, atau Anda membuat LRA kertas kerja LRA sendiri, LO sendiri, kemudian LPN neraca sendiri, bebas gitu ya. Bebas. Ini silahkan Anda kerjakan. Terus untuk nomor 2, susun LRA Pemda dalam format APBD ataupun SAP. Ini Anda pakai yang APBD aja atau Permendagri saja. SAP-nya tidak usah. Jadi langsung LRA Permendagri karena itu yang memang digunakan. Jelas untuk mengerjakan soal ini, teman-teman. Ini prosesnya kayak tadi, jadi kita bikin penyesuaian dulu di sini. Ini keterangan untuk SKPD-nya, baru dimasukkan ke dalam kertas kerja. Kertas kerjanya bebas, mau dibuat satu persatu atau dibuat gabungan. Ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan soal 72? Kalau dipisah juga tentunya Anda lebih mudah sih. Lebih mudahnya LRA-nya sudah jadi duluan, LO jadi duluan, baru LPE dan neraca yang memang membutuhkan eliminasi. Kalau LRA sama LO kan nggak ada eliminasi ya. Yang ada itu hanya di neraca, kan eliminasi itu yang RKPPKD dengan RK SKPD. Itu saja yang dieliminasi. Tapi bebas ya untuk penugasan ini, bebas Anda mau menggunakan kertas kerja satu persatu atau kertas kerja gabungan. Silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Tentunya di LMS Anda sudah muncul kok ya. Nanti dikumpulkan di sana dan saya kasih waktu sampai nanti malam sih. Tidak sampai jam 4 tidak. Karena kemarin kan banyak yang belum selesai juga ya. Ketika sisa 1 jam seperti ini, kemudian saya minta untuk menyelesaikan neraca gabungannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk penugasannya Anda boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan manual, kecuali Sylvia kalau memang tidak kuat ya tidak usah dipaksakan hari ini, nggak apa-apa gitu ya. Kalau ini karena sakit gitu ya. Kalau menggunakan manual silahkan langsung di screenshot seperti biasa. Kalau Excel dikumpulkan Excel-nya saja, tidak usah di screenshot gitu ya, supaya saya tahu alurnya dari mana Anda mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan untuk latihan yang problem 72? Silahkan. Di kolom chat ada, Bu. Oh, di kolom chat apa itu? Silpa awal tahun yang diketahui di soal itu apakah berpengaruh pada LRA? Ini di soal 72 ya? Kita share lagi. Mana tadi chatnya? Oke, kita coba lihat. Di soal ini, neraca SKPD-nya. Di sini keterangannya adalah saldo kas di bendera penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor. Jadi ada pendapatan yang belum disetor, nanti bagaimana pengaruhnya silahkan disesuaikan. Kemudian saldo kas di bendera pengeluaran sebesar 167 terdiri dari hutang potongan PPh. Ini juga belum disetor ke kas negara. Ini mirip kayak barusan yang kita kerjakan ya. Penyusutan aset diasumsikan sudah diterapkan. Kewajiban jangka panjang hanya terdiri dari uang potongan PPh PPN yang belum disetor. Jangka pendek kok, jangka panjang. Kemudian PAD LRA yang telah diterima SKPD dari jumlah tersebut telah disetor ke bank kecuali jumlah yang belum disetor. Yang mana ya Mas ya? Mas apa Mbak tadi yang nanya? Oh, silpa awal tahun dalam ribuan. Ini karena ini PPKD, tidak ada keterangan apakah silpanya digunakan semua atau tidak ya. Ini beban lain-lain pendapatan.
Belanja sosial. Baik, nanti coba dilihat apakah Anda sudah membuat LRA itu terjadi ini karena PPKD yang sudah gabungan, apakah terjadi defisit? Kalau defisit, silpanya diasumsikan digunakan semuanya. Gitu ya. Karena di sini tidak ada penjelasan silpanya digunakan seberapa. Itu maksudnya, bukan pertanyaannya. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait dengan soal ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Berarti nggak perlu bikin jurnal buat yang SKPD-nya. Itu, Bu. Karena nggak diminta, nggak usah. Jadi langsung berapa SKPD setelah disesuaikan. Karena ini kan yang diminta langsung kertas kerja kan ya. Langsung kertas kerja dan LRA Pemdanya langsung. Jadi itu cukup coret-coretan kalian lah ya. Jadi nanti langsung dimasukkan ke kertas kerja berapa saldo SKPD setelah disesuaikan. Kerjakan sesuai soal saja, cuma tadi yang saya berikan kemudahan bagi Anda, fleksibilitasnya kertas kerjanya mau digabung boleh, dipisah boleh. LRA-nya pakai Permendagri aja, itu aja sih. Kalau lainnya sebenarnya mengikuti perintah ini aja, membuat kertas kerja dan membuat laporan keuangan Pemda. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh langsung mengerjakan sekarang. Tapi saya juga nggak pengen nungguin teman-teman di Zoom seperti ini. Bukan kuis gitu ya, ini adalah latihan saja. Latihan saja, tapi mohon dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalau ini coba dikerjakan sendiri-sendiri, nanti mungkin saya anggap sebagai take home exam barangkali ya. Itu. Jadi pengumpulannya sampai 2359. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk Zoom-nya. Kalau ada masalah nanti kita bahas melalui WA Group. Gitu ya. Minggu depan kita bahas laporan arus kas dan caleg. Jadi silahkan kalau mau baca-baca dulu laknya atau calegnya sehingga kita bisa berdiskusi untuk minggu depan. Ada pertanyaan sebelum Zoom saya akhiri? Sudah 24 loh Justina sekarang, ini pada kemana? Sudah berkurang 4 orang. Nah itulah supaya yang lain juga tidak terlalu ini dengan jaringan ya. Jadi toh saya juga cuma nunggu di sini. Jadi saya end saja, teman-teman mengerjakan untuk soal 72-nya. Nanti dikumpulkan di LMS, LMS-nya sudah saya siapkan. Sudah ya? Oke, saya end aja ya. Kita diskusi menggunakan WA. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.